Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nih, kami dari kelompok 4 dengan materi 4. Di sini kami akan membahas mengenai 1. Tahapan-tahapan dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, itu mengenai keterbatasan dalam laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rafiq Al-Fawaz dengan nomor MPM 0622 4051 2674. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaria Ulagali dengan NPM 0622 4051 2675. Halo semua, perkenalkan nama saya Susana Nunaki dengan NPM 0622 4051 2664. Yang pertama, menilai kinerja makro. Yang kedua, menilai kinerja program atau kegiatan. Dan yang ketiga, menilai kinerja keuangan. Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan yaitu menilai kinerja makro pemerintah. Hal ini sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Misalnya di bidang ekonomi, menyangkut tingkat inflasi. Di bidang pemerintahan, menyangkut indeks good governance, indeks korupsi, indeks kepuasan pelayanan, dan lain-lain. Jika kinerja makro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja mikro juga kurang baik. Langkah kedua dalam menganalisis laporan keuangan yaitu penilaian kinerja program atau kegiatan pemerintah yang dapat dilihat dari LKPJ, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, atau dari laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Ekonomi terkait dengan penggunaan sumber daya input secara hemat sehingga tidak terjadi pemborosan. Efisiensi terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran, dan efektivitas terkait dengan pencapaian target. Menilai kinerja keuangan. Langkah yang ketiga ialah penilaian kinerja keuangan lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan kas, realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Metode analisis laporan keuangan. Menurut Falik Hatun dan Nugrahaningsi, ada dua metode analisis yang digunakan. Yang pertama, metode analisis vertikal, dan yang kedua, metode analisis horizontal. Analisis vertikal. Analisis vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Yang kedua itu adalah analisis horizontal. Analisis horizontal yaitu analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Menurut Prastowo dan Julianti, secara umum metode klasifikasi itu terdapat dua. Yang pertama metode analisis horizontal dan metode analisis vertikal. Keterbatasan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis bersifat kuantitatif. Karena hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif keuangan, sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi
kinerja keuangan dan pemerintah adalah kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, hasil analisis tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber informasi dalam pengambilan ekonomi. Hal ini dikarenakan sifat laporan keuangan adalah historis, yaitu menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian hanya pada saat masa lalu, bukan kondisi pada saat masa kini. Langkah yang ketiga, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan. Karena informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum, sehingga disusun dengan istilah-istilah akademis dan penggunaan laporan diasumsikan memahami bahasa dan sifat informasi dari yang dilaporkan. Yang keempat, adanya penggunaan estimasi akuntansi yang bersifat subjektif, karena diperlukannya perkiraan mengenai satu atau beberapa pos dalam laporan keuangan yang tidak dapat diperkirakan secara pasti. Yang kelima, cenderung pada analisis kinerja keuangan saja. Karena yang menjadi objek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan saja. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, tetap saja tidak dapat dilihat dalam laporan keuangan, tapi dalam laporan kinerja instansi pemerintahan.